Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya dari kelompok 9. Saya akan membahas tentang etiket dalam jamuan. Yang pertama, pengertian etiket. Dalam KBBI yang menjelaskan bahwa etiket terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etiket sebagai secari kertas yang ditempelkan pada kemasan barang atau dagangan yang memuat keterangan. Misalnya seperti nama, sifat, isi, dan asal yang mengenai barang tersebut. Yang kedua, etiket sebagai tata cara adat sopan santun di masyarakat yang beradab di pemeliharaan hubungan baik antara sesama manusia. Kata etiket sebagai lama kedua yang menunjukkan arti tata cara atau aturan memelihara hubungan baik antara sesama. Maka kata etiquette sendiri pada awal mulanya yang berasal dari Prancis, yang merupakan salah satu negara yang terkenal karena tinggi peradaban atau sopan santunnya. Etiket adalah kumpulan aturan-aturan yang menerbitkan dan mengendalikan pergaulan manusia. Berdasarkan peraturan itu, manusia dapat hidup rukun bersama-sama. Kata etiket lebih condong kepada menunjukkan aturan-aturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia, yang biasa disebut dengan tata karma. Sedangkan kata sopan santun dan kesopanan lebih berkenaan dengan nilai-nilai yang dijadikan acuan berperilaku oleh anggota masyarakat. Jadi, etiket atau tata karma hanya merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sopan santun atau kesopanan, yaitu tentang ciri-ciri etiket. Etiket ini hanya berlaku jika kita berada di dalam kelompok sosial saja. Yang dimaksudkan di sini adalah jika tidak ada saksi atau orang maka peraturan atau kebiasaan tidak berlaku. Contohnya adalah ketika seseorang menaruh kakinya di atas meja, namun sementara itu ia duduk di atas kursi, dan di sekeliling orang tersebut terdapat orang lain yang duduk bersama dengannya, maka tindakan yang ia lakukan itu dianggap tidak beretiket. Namun jika ia melakukan hal tersebut ketika ia berada di dalam rumah dengan posisi tersebut sendirian tanpa ada orang lain yang mengelilinginya atau melihat tindakannya, maka hal tersebut tidak berlaku. Nah, ini tujuan etiket. Tujuan utama dari etiket sendiri adalah guna menjalin hubungan yang baik dengan tamu. Apabila hal ini telah diterapkan dalam melayani tamu, maka tamu tersebut akan merasa dirinya diperhatikan dan tamu tersebut akan merasa dihargai. Jika sudah demikian, maka akan terjalin rasa saling menghargai antara tuan rumah dengan tamu, dan hubungan yang baik pun akan terjalin antara dua belah pihak. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan tercipta dari rasa saling menghargai yang akan membuat hubungan menjadi semakin baik. Di antaranya adalah yang pertama, terbentuknya suatu persahabatan supaya bisa diterima di dalam pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain maupun menyakiti hati orang. Yang keempat, untuk membina serta menjaga hubungan dengan sangat baik. Dan yang kelima, membujuk dan mempertahankan suatu klien atau kawan lama. Yang selanjutnya yaitu mengenai etiket dalam jamuan. Etiket perjamuan ini sebelumnya tata cara yang telah lama diikuti dengan variasi yang sesuai dengan daerah masing-masing. Sama halnya dengan mempelajari pengetahuan lainnya. Pengetahuan etiket ini selain mempelajari secara teori, kita juga perlu mempraktekkannya sehingga hal tersebut akan melekat di dalam diri kita dan akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita sehari-hari, yang nantinya akan bermanfaat ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin baru kita kenal. Hal-hal yang perlu dipelajari yakni sebagai berikut. Penampilan yang rapi. Penampilan merupakan hal yang penting karena bagaimana penampilan kita ketika bertemu dengan orang lain akan menjadi salah satu faktor penilaian untuk orang lain. Penampilan yang rapi dan sopan merupakan sebuah kebiasaan dari pribadi seseorang yang perlu dipupuk. Berpenampilan rapi
dan sopan akan menimbulkan kesan rasa hormat dan dari orang lain terhadap kita. Sebaliknya, jika penampilan kita terlihat apik, maka hal tersebut akan memberikan kesan bahwa kita menghormati orang yang kita jumpai pada saat itu. Penampilan yang baik bukan hanya terlihat dari bagaimana kita berpakaian, tapi juga terpancar dari sikap yang kita tunjuk ketika sedang bertemu dengan seseorang. Mengenai memelihara kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Masyarakat yang maju tidak hanya dilihat dari keberhasilan warganya dalam meningkatkan pendapat nasional, namun juga dari berbagai upaya yang dilakukan oleh warganya dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, perlu adanya pendidikan sejak dini mengenai memelihara lingkungan agar tetap bersih, tertib, dan indah. Semua perbuatan yang sifatnya meremehkan kebersihan, keindahan, dan ketertiban dinilai sebagai perbuatan yang tercela. Banyak perbuatan dan tingkah laku sehari-hari yang dinilai dapat menjaga lingkungan agar senantiasa bersih, tertib, dan indah, seperti misalnya membuang sampah dengan tertib, tidak membuang abu rokok sembarangan, tidak membuang limbah dengan sembarangan atau bagi pabrik, melakukan reboisasi, pembersihan selokan, dan melakukan kerja bakti, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, yakni berkenalan dan berjabat tangan. Memperkenalkan diri dan diperkenalkan merupakan salah satu tata cara dalam pergaulan dan berhubungan dengan orang yang belum dikenal secara pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang enggan untuk berbicara dengan orang yang belum dikenalnya. Namun ada juga orang yang dengan mudah memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Dalam pergaulan ini ada aturan yang harus diperhatikan ketika berkenalan. Biasanya ada orang yang memperkenalkan orang-orang yang belum saling kenal. Dalam hal ini sudah tentu dia adalah orang yang telah mengenal kedua belah pihak yang akan saling diperkenalkan. Paling sedikit ia mengetahui nama atau pekerjaan orang yang diperkenalkannya. Yang keempat yakni berbincang-bincang. Berbincang-bincang, bercakap-cakap atau mengobrol akan terjadi bila ada beberapa orang yang berkumpul dalam satu tempat. Undangan jamuan makan yang diselenggarakan di rumah maupun di hotel atau di gedung pertemuan biasanya memberikan kesempatan berbincang-bincang bagi yang diundang. Manfaat yang kita peroleh ketika turut ikut dalam perbincangan adalah kita bisa mengetahui lebih dalam orang-orang yang baru saja kita kenal. Kita dapat berbagai macam informasi yang mungkin tidak dapat kita peroleh dengan sumber lain atau dengan jalan lain. Melalui kelompok obrolan ini, kita juga bisa menjalin hubungan yang dapat memajukan karir kita di dunia kerja atau mendapat kesempatan menemui orang yang ingin kita kenal yang sebelumnya sangat sulit untuk kita temui. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berbincang-bincang. Di antaranya adalah yang pertama, jangan membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain. Yang kedua, jangan debat atau bantah pendapat orang lain. Yang ketiga, jangan memborong semua pembicaraan. Yang keempat, jangan berbicara seolah-olah orang lain ini tidak tahu. Yang kelima, jangan paksa pendiam atau pemalu untuk berbicara. Yang keenam, jangan larang siapapun untuk ikut dalam bercakap kelompok. Yang ketujuh, bijaksanalah dalam berbicara jika atasan ada di kelompok kita. Yakni makan dan minum. Pada jamuan formal, pelayan hanya membawa satu piring makanan saja sekali mengantar makanan ke meja. Ia meletakkan piring itu di depan tamu dari sebelah kiri tamu. Sedangkan pada jamuan yang tidak formal, pelayan membawa 2 piring makan sekaligus ke meja. Ia akan meletakkan piring makanan itu ke depan tamu dengan tangan kirinya ke depan tamu dari sebelah kiri, dan piring yang kedua lagi dengan tangan kanannya ke depan tamu berikutnya juga dari sebelah kiri tamu. Jika acara jamuan diadakan di rumah nyonya rumah, maka nyonya rumahlah yang akan menyajikan makanan untuk tamu. Piring yang kosong diletakkan di samping nyonya rumah, dan piring yang telah berisi makanan oleh pelayan diberikan kepada tamu yang hadir. Diawali dari tamu kehormatan, beruntut hingga ke tamu lainnya. Dalam kasus ini, tamu sepenuhnya dilayani oleh nyonya rumah, tuan rumah, pelayan, dan anggota rumah lainnya, sehingga mereka bersama-sama melayani tamu. Yang keenam, yang terakhir, yakni jamuan makan. Makan bersama merupakan hal yang lazim dilakukan. Jamuan biasanya diadakan di rumah, restoran, hotel, atau tempat yang terbuka seperti di luar gedung atau taman. Ada yang berlangsung dengan santai seperti jamuan di rumah, ada juga jamuan yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa hadir
di dalam acara tersebut yang menjadi undangannya, sehingga orang khusus yang bertugas untuk melayani tamu tersebut, atau bisa juga tuan rumah atau nyonya rumah sendiri yang melayani tamu tersebut selaku pengundang dari acara tersebut. Maksud dari penyelenggaraan makan bersama atau jamuan ada bermacam-macam. Bisa untuk menyatakan rasa gembira seperti halnya pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain sebagainya. Bisa pesta untuk memperkenalkan seseorang yang baru pindah dari kota lain atau karena seseorang baru saja naik pangkat. Ada 3 jenis jamuan diantaranya yakni yang pertama yakni jamuan makan yang informal. Dalam hal ini tidak ada pelayan yang melayani. Ada 2 atau 3 jenis makanan yang disajikan. Yang kedua setengah formal. Pelayanan yang dilakukan oleh nyonya dan tuan rumah kadang-kadang dibantu oleh pelayan. Biasanya disajikan 3 atau 4 jenis makanan. Yang ketiga jamuan makan yang formal, yakni pelayanan yang tersedia dengan sepenuhnya. Makanan yang disajikan bisa 4 atau 5 jenis. Terkadang ada undangan untuk jamuan makan malam bersama keluarga di rumah pengundang. Biasanya dalam jamuan ini yang diundang adalah keluarga dekat atau kerabat. Biasanya nyonya rumah yang menyampaikan undangan melalui telepon, surat, atau langsung menemui orang yang bersangkutan. Makan malam ini sifatnya informal, dan bila anak-anak turut serta dalam jamuan, biasanya jamuan dimulai pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Dalam hal ini, jika pria yang diundang biasanya mereka mengenakan jas biasa atau sport coat, sedangkan jika wanita yang digunakan adalah pakaian siang. Sebelum tamu duduk untuk berbincang-bincang dengan tuan rumah, tamu akan disuguhi minuman yang biasanya berlaku sebagai ucapan selamat datang. Hingga pada saatnya tamu akan dipersilahkan untuk menuju ke ruang makan didahului oleh nyonya rumah. Di ruang makan, nyonya rumah menunjuk kursi yang akan diduduki oleh tamu. Biasanya tamu kehormatan duduk di samping tuan rumah. Dalam jamuan ini, biasanya daging yang disajikan akan diletakkan di depan tuan rumah, dan jika sayuran akan diletakkan di depan nyonya rumah. Gelas air minum biasanya diisi terlebih dahulu sebelum tamu menuju ke ruang makan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.